Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Zahra Madani, NIM 091 058 092 1029, Prodi Agribisnis semester 6. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu manajemen perusahaan industri, analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Analisis bisnis dan studi kelayakan usaha adalah suatu analisa yang diadakan melalui penelitian tentang apakah bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan menguntungkan atau tidak, dan apakah keuntungan itu memadai dan dapat diperoleh secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Ada dua studi atau analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya suatu bisnis dimulai, yaitu 1. Studi kelayakan usaha, 2. Analisis SWOT. Studi kelayakan usaha bisnis atau disebut analisis proyek bisnis ialah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Pihak yang memerlukan atau berkepentingan dengan studi kelayakan usaha antara lain 1. Pihak wirausaha, 2. Pihak investor dan penyanding dana, 3. Pihak masyarakat dan pemerintah. Proses dan tahap studi kelayakan usaha dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tahap penemuan ide atau perumusan gagasan, 2. Tahap memformulasikan tujuan, 3. Tahap analisis. Aspek-aspek yang harus diamati dan dicermati dalam tahap analisis ini meliputi A. Aspek pasar, yaitu mencangkup produk yang akan dipasarkan, peluang pasar, permintaan dan penawaran, harga, segmentasi pasar, pasar sasaran, ukuran pasar, perkembangan pasar, struktur pasar, dan strategi pesaing. B. Aspek teknik produksi atau operasi meliputi lokasi, gedung bangunan, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, metode produksi, lokasi, dan layout pabrik atau tempat usaha. C. Aspek manajemen atau pengolahan meliputi organisasi, aspek pengolahan, aspek tenaga kerja, aspek kepemilikan, aspek yuridis, aspek lingkungan, dan sebagainya. D. Aspek finansial atau keuangan meliputi sumber dana, penggunaan dana, proyeksi biaya, proyeksi pendapatan, proyeksi keuntungan, dan proyeksi arus kas. 4. Tahapan keputusan. Setelah dievaluasi, dipelajari, dianalisis, dan hasilnya meyakinkan, maka langkah berikut adalah tahapan mengambil keputusan apakah bisnis layak dilaksanakan atau tidak. Analisis kelayakan bisnis di atas telah dikemukakan bahwa untuk mengetahui layak tidaknya suatu bisnis untuk dilakukan secara dianalisis berbagai aspek. Di bawah ini adalah beberapa kriteria yang dapat dijadikan aspek penilaian. 1. Analisis aspek pemasaran, 2. Analisis aspek produksi, 3. Analisis aspek manajemen, 4. Analisis aspek keuangan. Break-even point adalah suatu keadaan tingkat produksi tertentu yang menyebabkan besarnya biaya produksi keseluruhan sama dengan besarnya nilai atau hasil penjualan atau laba. Jadi pada keadaan tersebut perusahaan tidak dapat mendapatkan keuntungan dan tidak juga mengalami kerugian atau titik impas. Net present value adalah selisih antara nilai investasi saat sekarang dengan nilai permintaan kas bersih yang akan datang. Payback period adalah perhitungan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal yang ditanam pada proyek. Nilai tersebut berupa persentase maupun waktu, baik tahun maupun bulan. Gross benefit cost ratio adalah perbandingan antara permintaan kotor dengan biaya kotor yang telah di present value-kan atau dirupiahkan sekarang. Internal rate of return adalah tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.